Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami akan mendengarkan suara-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, Engkau ungkapkan rahasia firman-Mu. Bila sore malam hari ini adalah sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau seseorang itu mengerjakan sesuatu, ya, dia memperjuangkan sesuatu dengan mengeluarkan tenaga, ya, mengeluarkan biaya, dia kerja keras dan meluangkan waktunya. Tentu orang-orang seperti ini ada yang dibidik. Jadi artinya gini, kalau seseorang melakukan aktivitas yang sampai itu menguras tenaga dan pikiran, dan ini juga dia harus mengalokasikan waktu, terlebih dia harus mengeluarkan banyak uang, pasti orang-orang seperti ini ada yang dibidik, ada yang disasar, ada yang diharapkan dari apa yang dia lakukan. Dan sesungguhnya kehidupan setiap manusia itu seperti itu. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu ya garis besarnya seperti itu. Kita bangun pagi, ya, apapun yang kita kerjakan, baik itu di pekerjaan rumah tangga ataupun itu pekerjaan di kantor, apakah itu kita masuk sekolah atau kuliah, pasti ada yang kita bidik. Ada yang kita harapkan dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi dari apa yang kita kerjakan pasti kita mengharapkan sesuatu. Inilah yang dinamakan pengharapan. Inilah yang dikatakan pengharapan. Jadi hampir mustahil atau enggak ada orang melakukan sesuatu tapi dia enggak mengharapkan apapun. Tidak mungkin. Ya. Memang mungkin dia tidak mengharapkan secara materi benar, tapi pasti ada yang diharapkan, ada yang dibidik, ya. Dan orang biasanya melakukan hal ini dengan penuh kesadaran, ya, penuh kesadaran. Bahkan ketika orang itu pergi ke satu kerumunan, ya, atau satu klub atau geng, ya, dia hanya mau minum, mau mabuk. Kalau menurut kita kan apa sih yang dicari dari mabuk? Tapi bagi dia yang mengerjakan ada yang dibidik, ada yang diharapkan dari dia minum minuman keras sampai mabuk itu ada yang dibidik. Ya mungkin apa? Ketenangan jiwa menurut versinya dia, ya menurut versi dia. Tetapi kalau orang yang wajar, orang yang berjalan dalam terang firman kan tidak mungkin melakukan hal itu. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, kalau ada seorang dokter yang dia mengambil spesialis, ya, dia tahu ketika dia mengambil spesialis ini, ya, misalnya bedah atau bedah apa gitu, dia tahu bahwa dia nanti akan capai, dia tahu bahwa dia nanti akan keluar duit banyak, ya, dia tahu bahwa dia nanti akan kerja keras, ya. Tapi di balik itu, ya, mereka itu nggak ngeluh, tidak ngeluh, karena ada yang diharapkan dari apa yang dia lakukan, ada yang diharapkan dari apa yang dia lakukan, ya. Demikian juga dengan ibu rumah tangga, bangun jam 3 pagi,
ya bangun jam 4 pagi, nanti tidur malam menyiapkan anak untuk keperluan anak, keperluan suami, itu juga pasti ada yang diharapkan. Tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu tanpa mengharapkan. Ya mereka mau berjuang dengan berat dan perlu pengorbanan banyak hal. Sekali lagi di balik itu semua dia sudah ada dalam benaknya, itu ada satu pengharapan. Ada satu pengharapan yang dia rindukan itu boleh menjadi kenyataan. Ya, jadi ketika dia melakukan hal itu, sekalipun dia harus bangun pagi, tidur larut malam, dia nggak merasa capek, nggak merasa mengeluh, tidak mengeluh. Dia melakukan ini dengan penuh kesadaran. Ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini yang menjadi kerinduan saya, ini yang menjadi sasaran saya. Ya. Jadi kalau anak muda itu kerja keras merintis karir, ya kita tahu. Ya, mungkin dalam hatinya dia nggak pengen jadi orang miskin. Ya, dia nggak pengen jadi orang miskin, makanya dari muda dia tahu bahwa begitu menyedihkan orang itu kalau tidak punya apa-apa. Jadi dari muda dia kerja keras. Dia kerja keras dari pagi sampai malam, kalau perlu Sabtu masuk, Minggu masuk, ya sebentar. Ya itu pasti ada yang diharapkan dari apa yang dia lakukan. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah menunjukkan perjuangan yang keras seperti ini, perjuangan yang memadai, adalah orang-orang yang pantas menantikan pengharapan. Jadi pantas kalau dia berharap, karena dia sudah bekerja keras, dia mempertaruhkan waktunya, uangnya, tenaganya untuk hal itu. Jadi pantas kalau dia berharap. Ya. Sementara orang-orang yang tidak berjuang, orang-orang yang tidak menunjukkan perjuangan yang gigih, dia tidak boleh berharap. Dia nggak boleh berharap. Ya. Jadi saya mengatakan hal ini penting untuk dipahami. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, punya orang-orang yang dikasih, mari kita mengajarkan, menanamkan prinsip seperti ini. Jadi prinsip yang benar yang harus ada dalam diri orang-orang yang kita kasih, harus ada seperti itu. Jadi hanya orang yang telah berjuang dengan maksimal, hanya mereka yang boleh memiliki pengharapan. Jadi orang yang bekerja dengan maksimal, ya dia mengerahkan tenaga, pikirannya, uangnya, waktunya. Nah, orang-orang seperti ini yang boleh berharap. Kalau dia bangun tidur, apa yang dilakukan nggak jelas. Ya, nanti siang kemana nggak jelas, malam pergi keluar rumah, yang dilakukan juga nggak jelas. Orang-orang seperti ini nggak boleh, nggak pantas kalau dia berharap. Berharap misalnya nanti terus, wah aku nggak pengen jadi orang miskin. Ya jangan dong. Ya. Anda tidak menunjukkan pertaruhan dalam hidup kok. Ya. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita pengen dapat tempat sekolah yang bagus, tempat kuliah yang bagus, mereka harus bekerja, mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul berprestasi. Dan ini ditunjukkan dengan nilai rapotnya, NEM-nya, ya, anak-anak yang kuliah juga gitu. Kalau Anda you pengen dapat kerjaan yang bagus, tunjukkan waktu kuliah itu kamu bener-bener, ya, jangan asal-asalan terus nanti merindukan pekerjaan yang bagus. Ini nggak fair. Ya, ini merusak tatanan Allah. Ini merusak tatanan Allah. Jadi kalau kita melihat anak kita, ponakan kita, cucu kita, dia tidak menunjukkan keseriusan dalam mengerjakan sesuatu, ya, kuliahkah, kerjakah, asal-asalan, ya harus kita tegur, kita ingatkan. Yo kalau kamu seperti itu saja, you nggak boleh mengharapkan apa-apa loh. Ya, itu fair. Kuliah asal-asalan, kerja asal-asalan, ya banyak, bahkan waktunya banyak dihabiskan untuk menuruti hobi-hobinya, ya, goes lah, atau grup sepedaan lah,
mancing lah, apalah, waktunya habis untuk itu. Sementara dia di pekerjaannya tidak menunjukkan bahwa dia berjuang, dia bekerja keras. Waktu kuliah dia juga tidak menunjukkan kerja keras. Dia nggak boleh dia mengharapkan sesuatu, nggak pantas untuk berharap. Dan orang tuanya juga nggak boleh, wah saya doakan, nggak boleh. Oh, anaknya Anda tidak menunjukkan kerja keras kok kita doakan. Ini merusak tatanan Allah. Ya, bukan kita tidak boleh mendoakan. Mendoakan itu ada porsinya, tapi kerja keras usaha itu juga ada porsinya. Ya, kita berdoa itu ada porsinya tersendiri. Tapi kita kerja keras, kita belajar, kita berjuang itu juga ada porsinya. Ya, nggak bisa hanya dengan doa semua masalah selesai tanpa berkeringat, nggak ada. Ya, ini menabrak tatanan Allah. Nggak boleh. Nah, jadi setiap kita itu pasti memiliki pengharapan. Nah, masalahnya adalah pengharapan apa yang ada di dalam diri orang percaya. Ya. Jadi pengharapan apa yang ada dalam diri orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani hidup kekristenan, kita harus memiliki pengharapan. Dan Alkitab katakan ada 3 hal yang penting: iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Memang Alkitab katakan kasih yang terbesar di antara ketiganya kasih. Tetapi bukan berarti iman dan pengharapan itu tidak penting. Itu penting. Itu penting. Ya. Jadi ini kita belajar dari hidup kita sehari-hari. Kita belajar dari hidup kita sehari-hari. Kalau orang menjalani hidup sehari-hari dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia tidak bertanggung jawab. Repot nanti. Ya, repot nanti. Dia tidak mungkin bertanggung jawab masalah rohani. Ini bukan masalah jenis pekerjaannya, enggak. Ini bukan masalah jenis pekerjaannya, tetapi yang penting apa yang dipercayakan pada kita itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Ya. Kita nggak masalah misalnya kita hanya guru honorer, nggak apa-apa, kita bekerja keras. Ya, kita misalnya jadi pekerjaan apapun kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kita tunjukkan bahwa kita sangat serius dalam pekerjaan. Ya, tentu disertai dengan karakter-karakter yang bagus. Ya, ini tidak boleh tidak ada dalam diri orang percaya. Ya, jujur, itu pasti, kerja keras, ya, tepat waktu. Ini 3 hal yang harus ada dalam diri orang percaya. Jujur ini harus ada, kerja keras harus ada, ya. Tepat waktu, dalam segala hal kita tepat waktu, karena punya nilai tersendiri. Ya. Dan yang penting juga kita tidak boleh merancang kejahatan. Kita mau melicikin orang lah, berkhianat lah, nggak boleh. Jauhkan itu, ya, jauhkan. Ya, marah itu relatif. Memang kita harus bisa marah. Marah itu boleh. Memang seorang pimpinan harus bisa marah. Kalau nggak bisa marah, jangan jadi pimpinan. Ya. Tapi 3 hal, 4 hal itu harus kita ada dalam diri kita. Nah, sekarang yang kita persoalkan adalah pengharapan kita sebagai orang percaya itu seperti apa? Apa yang kita harapkan dari hidup yang kita jalani ini? Nah, sebelum kita menjawab pengharapan apa yang harus ada di dalam diri kita, pengharapan seperti apa, saya mau katakan bahwa pengharapan orang percaya, pengharapan yang ada di dalam diri orang percaya yang benar itu harus dilandaskan pada beberapa hal. Jadi biar pengharapan kita itu benar, landasannya harus ada. Kita nggak bisa berharap aja, landasannya harus benar. Paling tidak
3 hal. Ya. Pengharapan kita landasannya pertama, bahwa apa? Hidup di dunia ini sangat singkat. Ini ingat. Ya. Jadi landasan kita berharap itu karena salah satunya, hidup di dunia ini singkat. Percaya deh Bapak Ibu Saudara, singkat. Ya, kalau orang Jawa bilang urip ini sakdermo mampir ngombe. Ya, hidup ini seperti orang yang mampir hanya untuk minum. Orang minum tuh singkat kan? Berapa lamanya sih orang minum? 5 menit nggak sampai. Jadi filosofi Jawa mengatakan urip itu sakdermo mampir ngombe. Urip neng donya itu sakdermo mampir ngombe. Jadi hidup di dunia itu hanya orang mampir minum, habis itu lewat. Untuk mengesankan bahwa hidup di dunia itu singkat. Lah, singkatnya ini dibandingkan dengan hidup setelah kematian. Nah, itu singkat. Ya, Alkitab katakan orang menikmati hidup itu 70-80 tahun. Di atas itu yang ada hanya penderitaan. Tidak bisa disangkal. 70-80 tahun kita bisa menikmati. Lebih dari itu penderitaan. Keluhan yang ada saja. Nanti yang tulangnya, lututnya nyeri lah, ya, matanya udah nggak melihat lah, gangguan perut lah, sering gampang pusing lah, pasti itu. Ya. Jadi kalau kita ngerti bahwa hidup itu singkat, itu kita diingatkan hidup singkat loh ya, jangan sia-siakan masa hidup kita. Yang kedua, setelah kehidupan, ya, setelah kematian, maksud saya, setelah kematian itu ada kehidupan yang tidak pernah berakhir. Hidup kita sepenggal dari 0 tahun sampai 85 tahun. Nah, 85 ke sana itu setelah kematian itu tidak berujung. Kekal. Tidak berujung. Ya. Nah, sesungguhnya hidup yang setelah kematian ini yang kita perjuangkan. Pengharapan kita tuh kita taruhnya di sini. Jadi nasib kekal kita setelah kematian, disitulah pengharapan yang kita taruh. Ya. Ya, yang pertama, hidup ini singkat. Yang kedua, setelah kematian ada kehidupan setelah kematian. Itu hidup yang sesungguhnya, yang Alkitab sering katakan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau Alkitab katakan memperoleh hidup yang kekal itu maksudnya apa? Hidup yang tidak berkeputusan tapi yang berkualitas. Artinya apa? Kita ada dalam langit baru bumi baru. Ya, karena hidup kekal itu ada juga hidup kekal, tapi dibuang ke api neraka itu kekal juga. Itu kekal. Jadi dia masuk api neraka, disiksa siang malam, itu kekal, bukan hanya setahun, ratusan jutaan tahun, kekal selama-lamanya. Lah ini yang kita perjuangkan tuh, setelah ininya, kesananya yang kita perjuangkan. Hidup setelah kematian. Nah yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, ya, kita ini akan dihakimi menurut perbuatan. Ingat, kita dihakimi menurut perbuatan. Dan dari penghakiman itulah nanti kita akan dipilah-pilah. Oh, kamu masuk dunia yang akan datang. Kamu dipermuliakan. Ya, dipermuliakan bersama Tuhan Yesus. Kamu masuk dunia yang akan datang. Nah, atau dibuang ke api kekal. Udah itu. Jadi dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara akan menghargai waktu. Waktu yang ada itu akan kita pergunakan sebaik mungkin. Waktu yang ada. Waktu yang ada itu kita pergunakan sebaik mungkin. Pasti deh, pasti semua orang akan mengatakan bahwa akhir-akhir ini sepertinya hari itu bergulir begitu cepat. Kamis, besok Jumat, Minggu, Senin lagi Kamis. Waktu itu bergulir begitu cepat.
Tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara, kalau saya merasakan begitu cepat, sepertinya tidak seperti dulu kelihatannya, tapi padahal sama 24 jam juga, sehari tetap 24 jam, tapi perasaan kita kayak cepat. Ya. Jadi dengan memahami tiga hal ini, nah baru kita pengharapan kita apa? Ya. Jadi pengharapan kita tuh landasannya harus tiga hal ini. Satu, hidup di dunia itu, hidup di bumi ini sangat singkat. Dua, ada kehidupan setelah kematian yang kehidupan itu tidak berujung. Dan yang ketiga, kita dihakimi menurut perbuatan. Kalau tiga hal ini direnungkan ada dalam diri kita, menurut saya, kecil kemungkinan orang ini akan mudah berbuat dosa. Kecil kemungkinannya. Dia mau hidup seenaknya, dugem, mabuk-mabukan. Tidak mungkin. Rasanya kok tidak. Maksud saya ngomong begini, Bapak Ibu, jangan hanya kita, ngerti, mantuk-mantuk ngerti, tapi resapi, dijiwai, tiga hal ini dijiwai. Singkat hidup ini singkat, dan kita dihakimi menurut perbuatan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya harapkan menggugah, membangkitkan kesadaran kita menjalani hidup. Bangun pagi, tuh udah pagi lagi, udah Senin, tidur Selasa, besok kamu udah Rabu, ya. Sementara berjalannya hidup semakin cepat, kesulitan hidup makin meningkat, ya. Kesulitan hidup makin kita rasakan, ya. Ketakutan kita, ketakutan terhadap sakit penyakit, ketakutan terhadap masa depan anak-anak kita, cucu kita, ketakutan terhadap karir kita. Apalagi sekarang ini, ya, pemerintah sudah dengan jujur mengatakan bahwa kita masuk dalam resesi, ya, pertumbuhan ekonomi minus 5,5 kalau tidak salah, sekitar itulah. Tapi kita diharapkan untuk tetap tenang, ya, jadi nggak gerasa gerusu, nggak panik, ya. Tapi puji Tuhan, ya, pemerintah kita bisa mengelola negara ini dengan cukup baik, ya. Jaring pengaman sosial diperluas, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang gajinya kurang disubsidi, ya. Saya dengar iuran BPJS juga mau diturunkan 90%, jadi nggak tahu apa dari sepintas begitu. Anak-anak sekolah tidak perlu bertatap muka, yang sekolah juga tidak perlu bertatap muka. Dengan begini kan paling tidak apa? Tidak keluar transport, tidak keluar uang makan, uang jajan. Ya. Kita apresiasi usaha pemerintah seperti itu. Ya, dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya tidak boleh terlalu khawatir, ya, terus seolah-olah kayak tidak punya pegangan, ya kan? Kita tetap pegangannya tiga hal ini. Hidup ini singkat, kehidupan yang sesungguhnya itu dibalik setelah kematian, dan kita dihakimi menurut perbuatan kita. Ya. Saya terus menggaungkan perbuatan baik itu terus saya gaungkan supaya orang benar-benar jangan hanya bangga dengan aku Kristen, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, tapi perbuatan baiknya tidak nyata. Perbuatan baiknya tidak nyata dan tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Menyedihkan, ini menyedihkan. Jadi pengharapan kita itu apa sebetulnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Pengharapan kita adalah kita nanti dipermuliakan bersama Tuhan di langit baru, bumi baru.
dipermuliakan. Ya, Alkitab membahasakan dengan banyak hal. Ya, dipermuliakan bersama Tuhan Yesus, duduk di 12 tahta menghakimi orang Israel. Ya, satu hidangan, satu meja dengan Tuhan Yesus. Banyak hal dikatakan, masuk dalam pesta kawin anak domba. Ya, itu semua untuk menggambarkan keadaan nyaman yang mestinya dirindukan, yang mestinya menjadi pengharapan semua orang percaya. Jadi pengharapan kita itu kita taruh ke sana. Ya, kita taruh. Nah, itulah yang dikatakan sukses yang sesungguhnya bagi orang percaya. Jadi sukses sesungguhnya bagi orang percaya kalau dia sudah bisa memastikan bahwa keselamatan jiwanya, keselamatan kekal jiwanya itu menjadi milik yang pasti. Itu sukses untuk orang percaya. Nah, sekarang kita koreksi diri. Apakah keselamatan jiwa kekal kita itu sudah ada di tangan kita, sudah menjadi milik kita yang pasti? Nah, ini kita persoalkan, kita merenungkan. Ya, memang Bapak Ibu saya tidak bisa mengklaim ini, tetapi paling tidak kalau kita menilai dengan jujur, memperkarakan masalah keselamatan jiwa kita di hadapan Tuhan dengan kita menghampiri tahta sucinya setiap malam, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan berbicara. Ya, paling tidak akan ada suara, kamu belum pantas tuh. Paling tidak pasti akan ada suara. Kalau kita mempersoalkan, ingat, kalau kita mempersoalkan, tapi kalau kita tidak mempersoalkan, ya Roh Kudus nggak perlu bicara, Tuhan nggak perlu bicara. Kalau kita mempersoalkan nasib kekal jiwa kita, yang itu adalah pengharapan kita, pasti Roh Kudus akan berbicara lewat misbah doa kita. Makanya saya terus dorong, kamu harus ada misbah pribadi setiap malam. Karena kalau nggak ada gitu, kita nggak bisa ngintip rapot kita, tuh nggak bisa. Rapot kita nggak tahu rapot bayangan kita. Ya, kalau anak sekolah itu kan ada rapot bayangan. Sebelum semester 1 kan orang tua dipanggil kasih rapot bayangan. Orang tua kaget. Anak saya itu menurut saya pinter loh, kok hasilnya merah semua, di bawah standar semua. Nah, orang tua menggeliat dia. Anaknya dipanggil. Kamu kenapa begini? Apa harus les privat? Orang tuanya akan dorong les. Tapi mendorong begitu karena apa? Tahu rapot bayangannya. Coba kalau tahu habis semester kenaikan, tahu nggak naik dia, nggak tahu rapot bayangannya. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita itu harus tahu rapot bayangan hidup kita, rapot bayangan kita itu seperti apa. Lah, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mempersoalkan. Kalau kita tidak pernah mempersoalkan, nggak tahu. Kita merasa. Nah, ini yang repotnya, kita merasa sudah selamat, merasa pantas masuk surga, merasa berkenan. Hanya merasa saja. Ya, itu tidak boleh. Kita harus yakin dengan apa yang kita alami. Nggak boleh merasa, kita harus yakin karena kita mengalami. Nah, makanya pentingnya kita doa malam, doa pagi itu ngintip rapot bayangan kita. Roh Kudus pasti berbicara. Ya, yang kemarin saya katakan minggu, kalau kita mencintai lawan jenis kita, bisa aja bertepuk sebelah tangan. Kita cinta banget, tapi dia nggak menanggapi, karena memang kita bukan tipe yang dia suka. Bisa bertepuk sebelah tangan, bisa. Tapi kalau kita mengejar dan kita menggeliat, berjuang untuk menemukan Tuhan, nggak mungkin bertepuk sebelah tangan.
Ya kita memang nggak sempurna, kita mulut kita masih suka kasar, ya tindakan. Tapi kalau kita nyari Tuhan dengan tulus, nggak mungkin rasanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah itu yang dikatakan kita ngintip rapot bayangan kita. Nah suksesnya orang percaya itu di sini, pengharapan orang percaya yang benar itu di sini. Kehidupan setelah kematian itu yang menjadi sasaran ibadah kita, yang seringkali dikatakan apa? Masuk Yerusalem baru. Masuk Yerusalem baru. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan khotbah saya ini, misalnya karena kondisi seperti ini terus kita serba kekurangan, ya udah nggak masalah, kita kekurangan. Yang dulu biasa tiap seminggu 2-3 kali kita makan ayam, makan daging, makan apa, terus kita terpaksa seminggu sekali makan ayam, ya nggak masalah. Kita mencari makanan yang murah dan sehat itu penting. Sayur-sayuran, tahu, tempe itu sehat. Ya, telur sehari 1 telur itu cukup sehat itu. Ya, udah. Nggak lama kok hidup ini, nggak lama. Dan kita sudah mulai mengerat, kita potong keinginan-keinginan kita, kita pelan-pelan sudah kita kikis. Ya, ada tetap keinginan, tetap ada, nggak mungkin kita nggak punya keinginan, tapi keinginan yang ya mungkin wajar. Ya, tidak terlalu yang terlalu mulu-mulu. Idealnya apa yang kita inginkan adalah apa yang juga Tuhan inginkan. Jadi yang keinginan kita itu harus sama dengan keinginan Tuhan, itu idealnya. Tapi kan kenyataannya sulit. Tapi paling tidak kita sudah mulai belajar tidak menginginkan hal-hal yang tidak perlu kita inginkan. Ya, sekali lagi harus kita sadar bahwa singkat hidup ini. Ya. Coba kita lihat di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Minta tolong yang terhormat Ibu Ori membacakan dengan agak keras, ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah. Coba diulang. Ya. Titus 2 ayat 11. Iya, coba. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Oh ya. Terus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Nah, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, terus dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, kita bahas ayat 11 dulu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Nyatanya lewat apa? Kasih karunia Allah nyata itu lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kasih karunia. Ya, itu nyata, semua orang tahu. Nah, yang dipersoalkan adalah bagaimana orang merespon kematian Tuhan itu. Kalau kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menebus dosa semua orang, menghapus dosa semua orang. Ya, terserah orang itu mau ngerti atau tidak, pokoknya kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menghapus dosa semua orang. Karena Alkitab mengatakan demikian, bukan sebagian orang. Masalahnya ada yang merespon, ada yang tidak, itu nanti urusan mereka masing-masing. Ya. Jadi ini sudah nyata dan semua orang tahu. Nah, dengan kematian yang itu menghapus dosa,
dan Alkitab katakan itu menebus dosa, menebus kita menjadi bukan milik kita lagi. Karena kita kan ditebus, kita dibeli, kita menjadi milik Kristus. Nah, karena kita menjadi milik Kristus, yang ayat 12 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan. Jadi kematian Tuhan di kayu salib menghapus dosa kita dan menjadikan kita itu bukan milik kita lagi. Alkitab katakan hidup ini bukan milik aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya hidup kita ini dimiliki Tuhan. Dengan dimiliki Tuhan berarti apa? Tuhanlah akan mendidik kita. Kita akan dimuridkan. Ya. Banyak ayat mengatakan kita memang sudah ditebus dan dibenarkan lewat korban Kristus. Tetapi ingat, karakter kita tidak otomatis berubah. Ini yang harus diingat. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu kasih karunia Allah dan itu nyata. Tetapi kematian Tuhan Yesus itu tidak otomatis merubah karakter kita. Nah, ini yang harus dipahami. Karena kalau nggak dipahami nanti apa? Wah, saya Kristen pakai salib mati masuk surga. Itu sesat itu. Karakternya nggak berubah kok. Maka ayat 12 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi setelah kita dimiliki, baru Tuhan Yesus mendidik kita, dimuridkan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang fasik. Jadi kita itu dididik, diajar untuk kita tidak menjadi orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan dan tidak mau beribadah. Orang yang tidak percaya Tuhan, dia tidak mau ibadah. Orang yang tidak menghormati atau mengakui keberadaan Allah di dalam hidupnya, dia tidak mengakui, tidak percaya adanya Allah. Orang fasik. Ya. Nah, kita itu mau dikeluarkan dari yang dulu orang fasik, itu mau dididik supaya kamu jangan fasik. Ya. Lah, saya ke gereja, masa saya ke gereja orang fasik? Kelihatannya ke gereja. Ya, emang orang fasik bisa aja dia ke gereja rajin tapi fasik. Buktinya apa? Dia tidak menghormati, dia tidak menghargai keberadaan Allah di dalam hidupnya. Orang fasik, apalagi orang yang meremehkan ibadah, pasti fasik. Orang yang meremehkan ibadah. Jadi jangan merasa kita bukan orang fasik hanya karena kita ke gereja. Ya, jangan kita mengatakan kita bukan orang fasik karena kita terlibat dalam pelayanan. Kita ke gereja, kita rajin melayani, tapi kalau hidup kita, sikap hati kita tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, fasik. Kita menganggap Tuhan nggak ada. Kita tidak menganggap ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, nggak menganggap sama sekali, enggak. Wah, itu gimana coba? Sementara kita ke gereja, sementara kita melayani, tetap fasik. Karena kalau orang itu tidak fasik, dia akan menghormati Tuhan, dia menghormati hadirat, dia pasti sangat menanti-nantikan ibadah itu, dinantikan. Karena di ibadah itu dia menunggu lawatan Tuhan. Dalam ibadah itu dia menunggu lawatan Tuhan. Ya, memang ibadah itu jangan diterjemahkan hanya ketika kita ada di gereja, ada dalam persekutuan seperti ini, oh itu ibadah. Tidak terbatas seperti itu ibadah. Ya, memang ibadah gereja ibadah, fellowship seperti ini ibadah juga. Tapi hidup-hidup yang kita jalani itu juga ibadah. Karena Tuhan hadir di situ. Tidak ada waktu, tidak ada tempat dan waktu di mana Tuhan tidak hadir. Itu tidak ada. Ya, jadi dalam benak kita harus berpikir, tidak ada waktu dan tempat di mana Tuhan tidak hadir. Itu enggak ada. Artinya apa? Dimanapun dan kapanpun Tuhan itu hadir dalam hidup kita.
Olehnya kita menghormati kehadirannya. Nah, itu ibadah. Itu ibadah. Maka Alkitab katakan, baik kamu makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan menunjukkan bahwa sepanjang hidup kita itu sesungguhnya ibadah. Jadi dikatakan kita harus meninggalkan, ya, kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ayat 12 saya ulangi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Jadi kita dikeluarkan dari kumpulan orang-orang fasik, kita ditarik supaya kita tidak duniawi, baru kita mulai bisa hidup bijaksana. Ya. Baru kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, di dalam dunia sekarang ini. Nah, itu semua lewat didikan Tuhan. Itu semua lewat didikan Tuhan, yang tentu Injil sebagai, ya, Injil sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh tidak dipahami oleh orang percaya. Ya. Injil yang dikatakan Injil kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu tidak harus dipahami orang percaya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usia, jangan tuh, waduh saya nggak ngerti Injil. Pasti nanti Roh Kudus akan tuntun untuk memahami. Jadi apa yang saya sampaikan dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, coba direnungkan. Ya, kalau kurang paham, di-setel ulang di situ, didengarkan lagi. Ya, makanya saya terus bicara Injil kekuatan Allah, Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Tanpa memahami Injil nggak mungkin orang bisa selamat. Itu pasti iya, karena Alkitab ngomong begitu. Nah, hidup bijaksana itu yang dikatakan dalam Alkitab itu orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia akan mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu jangan dianggap akan menyenangkan semua pihak. Oh, enggak. Mungkin keputusannya akan bisa menyakiti orang lain, bahkan anaknya, orang-orang sekitarnya bisa terlukai dengan keputusan itu. Tetapi karena dia bijaksana, itu yang tepat. Justru dengan keputusan ini akan membawa anak-anaknya, menantunya, cucunya menjadi lebih baik. Ya, jadi keputusan yang membuat orang lain tidak nyaman itu belum tentu tidak tepat. Itu justru kadang-kadang lebih tepat. Jangan kita takut melukai hati anak kita. Waduh, repot. Waduh, saya nggak enak, nggak mau melukai hati. Ini masalahnya bukan melukai hati atau tidak melukai hati. Ini masalahnya kita bicara tentang kebenaran yang meluruskan apa yang salah, yang sampai saat ini masih dilakukan oleh anak-anak kita. Kita luruskan. Kalau tidak, mereka melenceng jauh, kita bisa kehilangan mereka. Kita bisa kehilangan mereka. Jadi pengharapan kita seperti itu yang dikatakan di dalam ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan. Penggenapan pengharapan. Jadi namanya pengharapan itu pasti belum digenapi. Kalau sudah dinyatakan itu bukan pengharapan lagi dong. Nah, kita itu menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Jadi di langit baru bumi baru, disitulah pengharapan kita yang kita tahu. Di situ nanti kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa dikatakan di sini, ya, dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Penyataan Allah yang Maha Besar itu jangan kita mengasumsikan nanti kita lihat wajah Allah, tidak mungkin. Ya, yang merasa kata kita tidak, siapapun tidak akan pernah melihat wajah Allah yang maha
maha mulia itu, yang kita lihat nanti Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dikatakan di sini penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, bisa itu berupa cahaya yang sangat kuat, terang yang kuat, di mana kita tidak mungkin bisa kuat menatap terang itu. Alkitab katakan dia bertata di terang yang tak terhampiri. Ya, kemuliaan nanti dinyatakan dalam wujud terang benderang. Kan memang nanti langit Yerusalem baru kan cahaya kemuliaan Allah itu sebagai penerangnya. Itu kemuliaan Allah, tidak ada listrik. Nah, itulah pengharapan kita. Maka di dalam Ibrani 6 ayat 19, coba Ibu Ori dibacakan Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu apa? Jangkar. Sebesar apapun kapal itu, kalau Lego jangkar mengikat ke suatu benda, kapalnya nggak akan kemana-mana, tetap nggak akan goyah sebesar apapun. Nah, pengharapan kita bagaikan jiwa kita itu bagaikan kapal. Ketika jangkar kita itu kita taruh dalam pengharapan itu, kita taruh dalam langit baru bumi baru, kita tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Ya. Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan kita harus kuat, kita taruh di langit baru bumi baru. Artinya apa? Hati kita, sekalipun kita masih ada di dunia ini, tetapi hati kita, mata rohani kita itu sudah kita taruh. Pengharapan kita taruh di langit baru bumi baru. Dan ini harus kuat. Ya. Sauh yang kuat, yang aman, kita aman bagi jiwa kita. Artinya apa? Apapun keadaan yang terjadi, tetap saya tidak akan goyah. Ya, ini sauh atau jangkar. Jadi sekalipun ada gelombang bagaimanapun, tidak akan geser, tetap kapal itu tidak akan pindah dari tempat itu. Nah, pengharapan kita yang kuat itu membuat kita tidak mudah terombang-ambing oleh apapun. Ya, jadi pengharapan kita yang makin hari makin kuat, itu kita tidak terombang-ambing oleh apapun. Kesulitan hidup, pencobaan, penderitaan yang kita alami tidak akan mudah meninggalkan kita, tidak akan membuat kita mudah meninggalkan Tuhan. Ya, sekalipun kita jalan hidup sulit, serba pas-pasan, rumah belum punya, misalnya nih, pekerjaan nggak jelas, diizinkan Tuhan. Kita orang-orang yang rajin kerja, kita orang yang jujur, tapi Tuhan membawa kita dalam kondisi seperti itu. Seperti kondisi saat ini kan memungkinkan orang-orang yang jujur, pekerja keras akhirnya di PHK. Sangat mungkin. Ya, kalau dia di PHK nggak punya kerjaan, bukan karena dia nggak jujur atau nggak kerja keras, karena kondisi yang memang diizinkan seperti itu. Kan kenyataannya banyak pabrik-pabrik tutup, banyak yang bangkrut. Lah itu yang diizinkan. Tapi kalau karena pengharapan kita labuhkan di langit baru bumi baru, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat tetangga sebelah, keluarga besar kita dengan kondisi ini tetap bisa hidup nyaman. Wah, tapi kita makin merosot. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Karena pengharapan kita sudah kita taruh di langit baru bumi baru, dan itu tidak boleh goyah. Ya. Di belakang tabir ini berbicara tentang langit baru bumi baru, Yerusalem baru, dan itu itulah sasaran ibadah kita, di mana Tuhan Yesus sebagai pemerintah, kepala pemerintahnya, raja di atas segala raja. Jadi pengharapan itu merupakan cara hidup orang Kristen. Ya, cara hidup orang Kristen. Pengharapan ini merupakan cara hidup orang Kristen. Tetapi dengan pengertian, ya,
pengharapan ini merupakan cara hidup orang Kristen, tetapi dengan pengertian pengharapan itu bukan ketidakpastian tentang terwujud tidaknya pokok pengharapan kita. Ya, jadi bukan tentang terwujud atau tidaknya pengharapan kita, tetapi pengharapan orang percaya itu menantikan hal-hal yang sudah kita yakini. Ya, jadi pengharapan orang percaya itu menantikan hal-hal yang sudah kita yakini kebenarannya. Ya, jadi jangan kita mengharapkan tapi kita nggak yakin, itu bukan pengharap. Jadi pengharapan orang percaya itu kita menantikan hal-hal yang sudah kita yakini kebenarannya. Langit baru, bumi baru, itu pasti dan kita yakin. Pengharapan kita ditaruh. Ya, itu pengharapan yang benar bagi orang percaya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah apapun, diajak menderita, diajak sengsara, jangan pernah bergeming. Coba kita baca Roma 5, ayat 2 sampai dengan 5. Ayat 2 sampai dengan 4. Coba dengan cepat dibaca. Roma 5 sampai 4. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ya, jadi oleh Dia kita juga boleh jalan masuk dalam iman, dalam kasih karena ini, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi kita bermegah dalam pengharapan karena kita memiliki pengharapan ke sana. Tetapi ya pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan kita itu menerima kemuliaan Allah bersama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ternyata ya lanjutannya, bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau memang kita diizinkan masuk syarat, kita tetap kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Disinilah saya katakan, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan dibawa dalam masuk penderitaan, kesengsaraan. Tapi ingat, ini semua membuat kita tahan uji. Ini semua membuat tahan uji. Dan kalau kita tahan uji, kalau kita sudah tahan uji, itulah yang akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu menjadi milik yang pasti. Ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Jadi pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, renungkan kebenaran ini. Renungkan. Ya, renungkan. Kalau saat ini diizinkan memasuki dalam kehidupan yang tidak normal, dalam arti kehidupan yang sangat sulit, yang tidak pernah kita bayangkan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena pengharapan kita taruh di langit baru, bumi baru. Ya, kita taruh di langit baru, bumi baru. Jangan karena kesulitan hidup, kesengsaraan hidup ini membuat kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai, ya, jangan sampai seperti itu. Kalau dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Ternyata kenapa? Kalau kita bermegah dalam kesengsaraan, karena Tuhan Yesus pun juga mengalami kesengsaraan. Jadi karena kesengsaraan itu, karena persekutuan kita dengan Tuhan, maka seringkali kita diizinkan masuk dalam kesengsaraan. Orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan pasti akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pasti. Tapi masalahnya apa? Masing-masing orang berbeda kesengsaraan dan penderitaan. Ingat, orang-orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan,
orang-orang percaya yang sudah bersekutu dengan Tuhan pasti dibawa dalam penderitaan dan kesengsaraan. Itu pasti. Masalahnya masing-masing orang penderitaan dan kesengsaraannya beda-beda. Ada yang dibawa menderita karena kekurangan secara jasmani, ada yang menderita karena perlakuan orang lain, ada yang menderita karena sengsara karena ditolak orang lain, macam-macam. Secara materi cukup, tapi dia ditolak orang lain, itu menderita juga. Tapi yang penting ada dalam persekutuan Tuhan, itu yang paling penting. Olehnya pengharapan kita tidak mungkin menjadi luntur atau lain. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembala dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengambil bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam. Kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengambil bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu.
juga kami bersyukur, kami memiliki pengharapan yang pasti. Engkau terus menuntun kami untuk menyusuri kehidupan ini. Sekalipun kami harus masuk lembah kekelaman, kesulitan hidup, dan mungkin penderitaan yang Kau izinkan, tetapi kami mau tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami memiliki pengharapan yang pasti. Kami tidak akan digoyahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sasaran ibadah kami adalah langit baru, bumi baru, dipermuliakan bersama Engkau di kekekalan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapa di surga, kami serahkan pada saudara kami yang mendengarkan ibadah ini. Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau pakai bangsa, Engkau pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini dan boleh masuk dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.